Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa gutil arwah wa rijaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, wabil khusus saya punya orang tua Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsyi, Al-Habib Syekh As-Saqqaf, Al-Habib Ahmad As-Saqqaf, Al-Habib As-Saqqaf, dan semua para habaib, para masyayikh, para orang tua kami, wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir Jailani sudah lebih dari yang cukup, tapi karena perintah kita termasuk akhlak, jangan sampai menolak perintah dari atasnya. Naam. Suatu nikmat yang sangat besar di mana Allah Ta'ala masukkan kita di tempat yang penuh barakah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Di setiap daerah tempat yang paling Allah cintai, setiap daerah tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid, dan di setiap daerah tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Yang dimaksud pasar ini seperti mall, tempat nonton, bioskop, dan yang lain-lain. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Jadi disebutkan rumah masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Coba dibikin, siapa itu Allah? Allah yang ketika kita sholat kita katakan Allahu Akbar. Allah adalah zat yang paling besar. Artinya tidak ada yang paling besar di dunia ini dalam pengaruhnya. Tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghidupkan sesuatu, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi afiat, dialah yang memberi kita umur, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan surga dan neraka. Hadirin rahimakumullah, kita masuk ada di masjid, kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk ada di istana dan kita ketemu dengan presiden, kita diundang sama presiden, itu adalah suatu kebanggaan. Ketahuilah antum yang sampai saat ini sekitar jam 11 malam Allah Ta'ala undang. Ada yang ngantuk, ada yang capek, ada yang tua, ibu-ibu, yang laki-laki, yang muda, semuanya Allah Ta'ala minta, Allah undang, ayo masuk ke masjid ke rumahmu. Kalau presiden bisa menghormati, apalagi Tuhan semesta alam. Kalau kita bisa bangga karena diundang sama sosok seorang yang kita kenal, orang yang kita cintai, adakah yang lebih besar dari Allah? Adakah yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kita diundang sama orang yang paling kaya ada di daerah Wuhan. Kita diundang. Kalau masuk ke rumahnya dapat uang 1 juta. Betapa nikmatnya. Ketahuilah kita masuk rumahnya Allah, zat yang paling dermawan, zat yang paling kaya, zat yang maha mempunyai segala-galanya. Kita masuk rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemuliaan umat Islam bukan ada di istana. Kemuliaan umat Islam bukan ada di gedung yang besar,
yang megah, kemuliaan umat Islam adalah di masjid, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW beliau hijrah dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, pertama yang dibangun sama Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Di sana Nabi Muhammad mengajarkan ibadah. Di sana Nabi Muhammad mengajarkan ilmu. Di sana Nabi Muhammad mendidik akhlak para sahabat. Di sana Nabi Muhammad membuat strategi perang untuk menghadapi orang-orang yang menzalimi umat Islam. Masjid adalah tempat yang penuh keberkahan. Masjid adalah tempat yang penuh dengan cahaya. Mungkin Anda lihat ini bangunan ada yang hancur, mungkin catnya ada yang rusak dan yang lain-lain, tapi hakikatnya tempat cahaya adalah masjid. Tempat ketenangan adalah masjid. Tempat kita berdoa adalah masjid. Karena itu diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang Ra'isul Yamamah, pemimpin daerah Yamamah, namanya Thumamah bin Akan. Dia pemimpin di daerah Yaman. Orang Arab itu dulu dia dapat makanan dari daerah Yaman, makanan pokok dikirim dari daerah Yaman. Thumamah bin Asad ini orang yang paling benci sama Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang punya rencana untuk bunuh Rasulullah SAW. Tapi dia tidak dapat bisa bunuh Nabi Muhammad. Sebagian sahabat Nabi Muhammad dia bunuh. Nabi Muhammad dia tidak bisa dapat. Sampai suatu ketika dia berangkat umroh dari Yamamah menuju ke Mekah. Ketika dia jalan di malam hari, dia jalan sendiri. Dia berangkat sendiri. Jalan dari Yamamah mau ke Mekah ini lewat Madinah, tempat katanya Nabi Muhammad. Ketika dia jalan, ada salah satu beberapa sahabat kelihatan, ini ada orang asing ini masuk ini, bahaya. Ini ada orang asing masuk, bahaya. Ditangkap semua ini, dibawa ada di masjid. Dibawa ada di masjid, diikat ada di tiang masjid sama sahabat ini. Di malam hari. Jadi umroh itu dari sebelum zamannya Nabi Muhammad itu ada. Dari Nabi Ibrahim, dari nabi-nabi yang sebelumnya. Thumamah bin Akan ini berangkat umroh, tapi bukan umroh yang diajarkan Nabi Muhammad. Akhirnya dia diambil, ditangkap sama sahabat, ditawar, diikat ada di tiang masjid. Subuh Rasulullah jalan ke masjid. Ketika Rasulullah SAW jalan di masjid, lihat Thumamah ini diikat. Nabi Muhammad tanya kepada sahabat, tahukah kau siapa ini? Katanya sahabat, ya Rasulullah, saya tidak tahu, saya tidak kenal ini siapa yang diikat ini. Yang jelas ini orang asing, ini bukan sahabat. Saya takut ini punya rencana jelek ada di Madinah. Saya tangkap, saya ikat supaya anda tahu, wahai Nabi Muhammad. Katanya Rasulullah, ketahuilah, ini adalah Thumamah bin Akan. Ini adalah Thumamah bin Asal, pemimpin daerah Yamamah. Sahabat terkejut kaget. Oh, ternyata pemimpin Yamamah yang punya rencana bunuh Muhammad dia itu. Akhirnya Rasulullah ngomong, ahsin ilaih, berbuat baiklah kepadanya. Dia diikat, berbuat baiklah kepadanya. Akhirnya Rasulullah tinggal. Sampai Rasulullah ditinggal keluar dari masjid, selesai sholat subuh, Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah perintahkan kepada sahabat, ahsin ilaih, berbuat baiklah kepadanya, maka banyak sahabat ngasih makanan, berbuat baik, karena sahabat itu tidak pernah melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Dia mencintai Nabi Muhammad lebih dari anak, istri, keluarga, harta, bahkan dunia seisinya. Akhirnya Thumamah ini dihormati sama para sahabat. Sampai Rasulullah masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah tanya, ma indaki ya Thumamah, apa yang kau punya sekarang ya Thumamah? Katanya Thumamah, wahai Muhammad, Thumamah sekarang, jika engkau ingin bunuh, bunuhlah dia, karena dia sudah tidak bisa apa-apa. Jika engkau ingin harta, maka jika engkau lepaskan, maka dia akan berterima kasih kepadamu. Jika engkau ingin harta, berapapun yang kau minta, pasti akan dikasih. Ketika Thumamah jawab gitu, sama Rasulullah ditinggal. Hari kedua Rasulullah masuk lagi. Ditanya lagi Thumamah, ya Thumamah, apa yang kau punya? Katanya, siapa namanya?
Katanya Sumamah, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya adalah orang, jika engkau bunuh maka saya akan mati. Jika engkau lepaskan maka saya akan berterima kasih kepadamu. Jika engkau ingin harta, saya kasih harta berapapun yang kau minta. Ditinggal lagi sama Rasulullah. Sampai hari ketiga. Hari ketiga Rasulullah tanya kepada Sumamah, "Ma'indak ya Sumamah? Apa yang kau punya ya Sumamah?" "Wahai Muhammad, saya tidak bisa menjawab kecuali seperti yang saya jawab kemarin," katanya Sumamah. Apa kata Nabi Muhammad? "Lepaskan dia." Sumamah, lepaskan dia, biar dia keluar. Dilepas. Sumamah ini 3 hari tinggal ada di masjid. 3 hari tinggal ada di masjid. Dia melihat orang iktikaf ngaji Al-Quran. Di masjid dia melihat orang berdoa menangis. Di masjid dia mendengarkan ceramah dari Nabi Muhammad, pepatah nasihatnya Rasulullah SAW. Ketika di hari ketiga, setelah dia tinggal ada di masjid 3 hari, katanya Rasulullah, lepaskan Sumamah. Dilepas ini Sumamah keluar dari masjid, cari sumur, kemudian mandi. Setelah mandi dia masuk ada di masjid lagi, mendatangi Nabi Muhammad. Ketika menghadap ke Rasulullah, dia ngomong, "Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin hadirat rahimahullah. Sumamah ini ibaratnya presiden. Sumamah itu yang megang ekonomi ada di Arab saat itu. Dia punya harta yang banyak. Dia punya perempuan yang cantik. Dia punya kekuasaan yang besar. Dia punya kehormatan yang sangat tinggi. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan hati. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Ketika dia masuk ada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia masuk ada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, di dalam masjidnya Allah Ta'ala tidak dibedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Yang miskin hormati yang kaya hormati yang miskin. Yang tinggal di kota hormati yang tinggal di desa, yang tinggal di desa hormati orang yang tinggal di kota. Antumul fuqara ilallah. Semua menjadi orang yang fakir di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumamah ini melihat hal yang beda ada di masjid. Dia merasa dia masuk surga sebelum masuk surga. Dia masuk surga ada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan ketenangan bukan ada di istana. Dia merasakan ketenangan bukan dengan kehormatan. Dia merasakan ketenangan ketika dia menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sumamah ini masuk Islam. Ada di dalamnya Nabi Muhammad. Ketika Sumamah ini masuk Islam, dia ngomong, "Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada daerah yang lebih saya benci kecuali daerah yang kau tinggali, Madinah. Wahai Muhammad, tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali engkau. Dan sekarang daerah yang kau tinggali adalah tempat yang paling saya cintai. Kemarin saya menjadi orang yang paling benci dengan engkau. Sekarang saya menjadi engkau adalah orang yang paling saya cintai ada di dunia." Akhirnya Sumamah ini ngomong, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan?" Ya Rasulullah, "Kau berangkat dari daerahmu yang nama, kau berangkat umroh. Sekarang kamu umroh, pakai ajaran Islam, diajari sama Nabi." Akhirnya Sumamah ini keluar dari masjid, berangkat umroh. Pertama umat Islam yang umroh dalam ajaran Islam ini Sumamah bin Affan. Saat itu masih belum ada Fathu Makkah. Makkah masih belum dikuasai sama umat Islam. Sumamah bin Affan masuk ada di Masjidil Haram, dia tawaf. Ketika dia tawaf ada di Masjidil Haram, Sumamah bin Affan dia ngomong, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya." Itu orang-orang kafir kaum Quraisy marah. Bilang, "Ini kurang ajar nih. Siapa berani masuk ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah pakai ajarannya Muhammad?" Berangkat ramai-ramai orang kafir mau bunuh satu orang ini. Dilihat Sumamah bin Affan. Katanya yang satunya, "Jangan macam-macam kau bunuh Sumamah."
Kalau begitu mama kau tidak bakal bisa makan. Makanan pokokmu dikirim dari Yaman. Jangan macam-macam sama ibu mama berkasih. Akhirnya didatangi ibu mama berkasih. Wahai ibu mama, apa yang kau lakukan? Apakah engkau kena sihir Muhammad? Apa yang kau lakukan? Katanya ibu mama, saya sudah masuk Islam. Kalau kemarin saya membolimi umat Islam, sebentar lagi kamu saya bolimi dengan itu. Akhirnya ibu mama balik pulang ke Yaman. Setelah umroh dia balik pulang ke daerahnya Yaman. Sampai ada di Yaman, itu makanan pokok disetok dan dikirim ke Mekah. Setiap hari orang yang ada di Mekah ini mulai tidak bisa makan. Namanya makanan pokok melonjak, harganya naik, tidak kuat. Kirim surat sama Rasulullah. Kirim surat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diterima suratnya dari orang-orang kafir yang saat itu disetok makanan pokok sama Sumamah bin Asad, dia sama Nabi Muhammad perintahkan Sumamah, ya Sumamah kirim dia makanan seperti biasa. Biarkan dia hidup seperti manusia. Biarkan dia hidup seperti manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu pembawa rahmat bagi semesta alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, ayo kita jadi orang yang baik. Ayo kita hormati masjid. Yuk kita bangga dengan masjid. Lebih bangga dari yang lainnya. Di sini tempat kita menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya kita meminta kepada orang tua, anak kecil minta kepada orang tua. Anak kecil dia minta sama orang tuanya uang untuk jajan ada di sekolah. Ketika anak kecil ini minta kepada orang tua, dia yakin pasti dikasih sama orang tua. Karena apa? Dia meyakini bahwa orang tuanya adalah orang yang paling sayang kepadanya. Kalau seandainya kita punya keyakinan sama Allah seperti keyakinannya anak kecil, apa yang kita minta pasti dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti saya ijabai apa yang kau minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau manusia ini tanya di mana Allah? Jawab fa inni qarib. Saya dekat dengan hamba-Ku. Kedekatannya seperti apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah Ta'ala, lebih dekat kepada kamu wahai manusia lebih dari urat yang ada di lehermu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sayang dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperhatikan kita. Tinggal satu, kita memperindah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempercantik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang-orang yang soleh. Ketahui bahwa kita di saat ini, di malam ini, di waktu ini kita menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan rumahnya bukan takmir masjid, tuan rumahnya bukan panitia maulid. Hakikat tuan rumah saat ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberi rezeki kepada semua manusia. Di saat ini Anda menjadi tamu, mintalah kepada Allah apa yang kau inginkan. Berharaplah kepada Allah apa yang kau inginkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kau inginkan. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh, mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.